Oke, di sini akan saya buka yang pertama tools kita sebagai referensi. Kalau Anda tentu bukan seorang desainer interface atau desainer grafik ya, Anda bisa menggunakan template monster sebagai referensi. Oke, sekali lagi sebagai referensi. Untuk belajar tiru aja dulu, ya tiru, amati, kemudian dimodifikasi. Kalau Anda sudah cukup mahir, Anda bisa amati, kemudian tiru dan modifikasi. Jadi dua langkah yang beda. Untuk hal baru, Anda bisa tiru dulu, terus amati dan dimodifikasi. Oke, di template monster banyak kumpulan-kumpulan dan banyak template berupa kategori, web template dan lain-lain. Misalkan kemarin kategori saya gunakan business and services, gitu ya. Nah, di sini tentu ada banyak template. Oke, kita bisa lihat. Ini kita biarkan dulu di sini. Setelah itu kita akan gunakan nanti untuk kepentingan objeknya multimedia, sementara ini teks, kita akan gunakan lipsum.com. Lipsum.com adalah sebuah standar untuk dummy teks internasional ya, seluruh dunia. Ada beberapa bahasa dunia di sini termasuk Indonesia. Ya, nanti kita bisa gunakan standar ini. Jadi kalau Anda gunakan ini, Anda buat desain untuk orang manapun, katakan orang Polandia atau orang Jerman, mereka ngerti bahwa ini dummy teksnya. Oke, karena desain awalnya biasanya kan belum konten kan belum ada mungkin ya, belum berkembang, tapi tampilan sudah bisa dilihat. Ya, untuk itu gunakan Lipsum. Dan untuk online toolsnya kita menggunakan gridsystemgenerator.com. Ini open source dan Anda bisa gunakan ada jenisnya di sini beberapa produknya, ada 960.js, Golden Grid, 1 kilo grid, Simple Grid, dan ini donasinya karena dia gratis ya. Oke, saya buka Golden Grid di sini dan langsung saja akan terdapat Golden Grid Generator di sini. Sementara kita pilih default dulu saja. Anda bisa menentukan 970 untuk lebar space. Kenapa 970? Karena modern monitor sekarang adalah 1024 dikali 78. Tentunya seperti merancang sebuah buku, ada margin. Oke, nggak mungkin teks itu langsung dari ujung kertas gitu ya. Jadi ada margin. Nah, dari 1024 kita gunakan 970 di sini untuk pilihan yang golden grid. Ada 960, 980 itu range-nya ya. Kemudian kita bagi menjadi 12. Di sini golden grid ada 12 grid kolom dan dengan margin left-nya 10 pixel. Oke, kemudian kita generate. Ini komputasi bekerja. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya di bawah. Inilah hasil daripada grid yang diciptakan oleh generator tadi yang sudah kita masukkan datanya 970, 12 dan 10. Maka akan membuat sendiri baik itu template berupa gambar gridnya, kemudian CSS-nya dan berupa HTML. Kalau Anda lihat angka-angka ini untuk apa sih? Begini, misalkan suatu saat kita ingin buat banner dari 970 ini, maka yang sebaiknya yang disarankan adalah Anda bisa buat dengan 950 pixel wide. Kalau misalkan di sebuah desain saya mau bikin menu di sebelah kiri gitu ya, sebesar ini. Jadi Anda nggak ngarang gitu berapa besarnya. Anda bisa gunakan. Misalkan saya perlu sebesar ini juga oke. 230. Golden Grid didasari oleh kemarin ide cemerlangnya Leonardo da Vinci dengan golden ratio-nya. Ya, misalkan saya mau ada gambar di kanan nanti sebesar ini, kita tinggal lihat aja, oh sebesar ini. Oke, kita lewatkan dulu. Setelah saya generate, kemudian saya download. Oke, Grid System Generator sangat kecil filenya yang sudah kita generate. Oke, kemudian setelah itu akan saya coba buka foldernya. Saya tempatkan di folder baru, ini tanggal kemarin, saya ulangi lagi. Saya akan buat
Di sini kemarin tanggal 17. Oke. Oke, saya akan buat di sini. Kemudian saya ekstrak di sini. Oke, sebelum saya ekstrak, saya coba buat folder baru dulu, misalkan project 1. Sorry. Oke, saya pindahkan ke sana dan saya ekstrak di sini. Ketika diekstrak, maka file akan menghasilkan ada 3 jenis folder, compress, di mana dalamnya ada CSS-nya sudah terbuat sendiri di sini, sudah tergenerate, dan file HTML-nya. Ketika saya buka ini, maka ini hasilnya pas seperti ini. Oke, gambar-gambarnya sudah ada template-nya. Oke, yang kita gunakan sekarang adalah kita akan membuat template istilahnya gitu ya, melalui Golden Grid tadi. Saya gunakan yang template seperti ini. Saya akan buka di program Photoshop. Jadi Anda nggak perlu buat file baru untuk ini, Anda hanya langsung membuka file ini di Photoshop. Anda nggak perlu buka new, ngatur ukuran, karena sudah kita generate di dalam Grid System Generator. Kemudian, dari sini, kita akan rubah dulu model warna. Karena Grid System, agar dia kecil, tersimpan di database, jadi dia harus dikecilkan dulu. Modelnya saya akan ambil dari indeks dirubah menjadi RGB model. Ingat, media kita gunakan, kalau medianya cetak kita gunakan CMYK warna sekunder, karena medianya screen ya, desktop, laptop, mobile gitu ya, kita gunakan RGB model color. Oke, setelah itu kita kembali ke template monster tadi. Baik. Di sini banyak sekali pilihannya. Template monster seperti ini. Anda bisa gunakan yang mana saja. Di sini akan saya gunakan misalkan yang ini. Anda bisa membuka dulu kalau Anda mau lihat gimana bentuknya, tapi di sini hanya kita akan buat sendiri. Jadi ketika muncul seperti ini, Anda langsung saja copy image. Oke, copy image akan tersimpan di clipboardnya. Dibuka Photoshop-nya. Di layer, jika Anda lihat ketika saya paste di sini, maka automatically membuat layer sendiri. Ya, ini adalah layer untuk semacam guide saja. Ya, saya besarkan. Pastikan ketika Anda aktifkan selection tool, auto select di atas di properties dan show transform controls ini aktif. Kalau enggak, ini enggak diaktifkan, Anda nggak bisa dapat transform. Oke, kita klik, Anda tekan shift dan alt. Kalau shift, Anda lihat dia diagonal tapi tidak centering. Oke, kalau kita tekan shift dan alt-nya, maka kita bisa melihat pembesaran secara centering ya. Anda bisa besarkan hingga penuh, double klik seperti ini. Saya rasa cukup jelas ya, nggak terlalu pecah gambarnya, cukup untuk layoutnya. Kita ingin tahu dulu, kita akan sesuaikan desain ini dengan grid system, sehingga kita harus melihat juga grid system yang di belakangnya. Oleh karena itu, gambar ini akan saya buka di layer, dan saya atur bagian opacity-nya menjadi hingga kelihatan aja. Oke, kira-kira ini cukup kelihatan? Oke. Nah, kemudian Anda lihat di layer seperti ini. Ya, kita bisa lihat apakah sudah cocok atau belum. Kita bisa besarkan atau kecilkan nantinya. Saya besarkan dengan zoom tool. Anda lihat di sini. Usahakan samakan dengan grid. Saya patokan gridnya misalkan antara sini dan sini ya. Jadi saya besarkan lagi sedikit di sini hingga mungkin gridnya sama. Oke, kita bisa geser baik kursor atau besarkan lagi. Right. Oke.
Ketika cukup. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan coba memasukkan gambar yang kita inginkan yang sudah dirancang. Oke, kemarin kita hiraukan dulu mengenai konten ya, kemudian mengenai color, mengenai yang lainnya. Kita fokus bagaimana menggunakan toolsnya dulu di sini karena penting. Seorang koki harus tahu juga bagaimana pakai pisau dan lain-lainnya ya. Jadi kita harus tahu juga. Dan tidak seluruh tools digunakan. Jadi metode saya di sini adalah tematis, nggak sistematis. Saya nggak akan jelaskan Photoshop ini toolsnya untuk apa. Itu nanti Anda bisa lihat di bukunya. Tapi adalah by project. Oke, saya sudah siapkan kemarin di sini. Saya cari di Google dengan keywordnya security. Anda bisa dapat banyak gambar security di sini yang bisa Anda gunakan. Oke. Saya akan klik gambar ini yang kemarin. Gambar security. Resolusi kita hiraukan dulu gitu ya. Jadi Anda bisa langsung right click di sini dan copy image langsung saja. Copy image. Kita akan mengikuti bentuk daripada desain yang sudah ada. Ini saya menjiplak sebetulnya. Ingat tiru dulu. Setelah itu saya gunakan tool selection tool dengan pola rectangular tool. Saya akan buat kotak di sini. Ingat yang diikuti adalah pad ya. Yang diikuti adalah grid. Ini. Gambar yang di copy tadi kemudian saya paste dengan paste spesial. Jangan paste-nya paste biasa. Kita gunakan paste spesial into. Artinya gambar yang tercopy akan masuk ke dalam seleksi. Ini disebut dengan teknik masking. Masking artinya memasukkan objek di dalam seleksi. Ya, masking ada seleksi. Paste into, maka di layer Anda akan lihat muncul ini maskingnya atau selectionnya, ini ada objeknya. Kita bisa gerakkan, kita bisa besarkan dengan menggunakan move tool. Perhatikan, di sini saya bisa gunakan shift key dan alt mungkin. Lihat, ini seperti tersaring ya, artinya masking ya. Kalau gunakan paste biasa akan sebesar apa yang ada di sini. Gitu ya. Saya akan gunakan seperti ini. Security, Anda bisa atur posisinya. Oke. Kemudian untuk gambar ini kita akan coba saya perlu garis bantu di sini. Sebelumnya Anda bisa lihat, kalau belum ada penggarisnya, Anda bisa buka di View Rulers. Akan muncul secara vertikal dan horizontal. Garis bantu secara horizontal Anda bisa ambil dari atas di sini, klik di sini di penggarisnya dan tarik garis bantu di sini. Untuk bawahnya Anda bisa lihat sampai sini misalkan. Oke, bagian kiri Anda bisa ambil dari sebelah kiri penggaris. Tempatkan tepat di grid sistemnya. Oke. Setelah itu kita juga akan membuat hal yang sama, yaitu kotak di sini, sama seperti di atas. Lalu kita cari gambar lain untuk security. Oke, kemarin, kita gunakan ini misalkan. Ya, atau kemarin tadi kita pakai yang masih ingat. Oke, ini juga boleh, bagus. Oke, saya buka aja dulu di sini dan saya copy image sama seperti tadi di Flash, di Photoshop-nya. Anda lihat di layernya, pastikan Anda aktifkan layer yang paling atas karena dia otomatis akan masuk setelahnya. Kalau Anda aktifkan di sini berarti ini di atas ini, di bawah yang ini. Gitu ya. Automatically. Edit into. Lihat, ada langkah looping, ada langkah yang berulang, sama prosesnya gitu ya. Paste into. Terlalu kecil, kita besarkan, kita nggak usah khawatir karena sudah kita buat masking. Oke. Saya buat seperti ini. Oke, dua gambar sudah jadi, tinggal kita bikin di sini teksnya. Untuk teksnya saya akan gunakan ya di layernya.
objek ini, yang dua ini, Anda bisa lihat. Kalau saya klik bagian gambar, maka gambarnya yang bergerak. Oke. Tapi kalau saya klik selection-nya, maka selection-nya yang bergerak. Bagaimana kalau saya mau gerakan kedua-duanya? Maka Anda bisa gabungkan di antara gambar dan seleksi tanda seperti ini. Tanda ini memastikan Anda gabung kedua-duanya. Oke. Cepat saja. Setelah itu, dengan menggunakan text tool, type tool, saya akan gunakan, misalkan warna abu-abu tua, atau mungkin warna merah. Perhatikan dulu. Setiap tools yang diklik di sini, ini di atas ada properties yang secara otomatis berubah. Kalau di Word, kita sebutnya dengan ribbon. Oke. Di Office 2007 ke atas, ya. Kalau 2003 belum ada. Oke, ribbon. Ketika saya klik type tool, maka penjelasan tentang teks sini sudah ada. Oke, saya mau ganti misalkan warnanya merah deh, merah tua. Saya klik di sini. Kalau masih kecil, Anda besarkan di fontnya di sini. Maksimal 72 yang terlihat, Anda bisa masukkan angka berapapun di situ. Saya ketikkan dulu misalkan security system. Oke. Saya mau ngedit teksnya. Yang Anda lakukan bisa dua hal. Yang pertama dengan mengklik type tool-nya, kemudian di select seperti ini sehingga dia muncul. Atau dengan mengklik dengan move tool, dan di window Anda akan coba lihat karakter. Di sini juga ada icon karakter, so bisa pilih mana saja. Oke, icon karakter di sini akan lebih komplit ya, yang pastinya. Misalkan huruf saya ganti yang agak strong sedikit karena berkaitan dengan security, saya gunakan impact di sini. Oke, dan ada leading atau jarak antar baris huruf yang Anda bisa set di sini sehingga cukup kelihatan, dan Anda besarkan. Pembesaran huruf di samping melakukan dengan menggunakan panel di sini, Anda bisa lakukan dengan scratch langsung di sini. Oke, saya ambil seperti ini. Sistem. Mungkin saya akan kenapa ini enggak di atas? Coba kita ikuti saja dulu ya. Ikuti, kemudian ini mungkin saya kecilkan sedikit. Kecilkan sedikit seperti ini. Saya ambil seperti ini, kira-kira. Oke. Kemudian di layer Anda lihat apa yang kita ketik dengan type tool di layer automatically namanya sama dengan yang kita ketik. Oke. Berikutnya adalah kita akan buka Libsum.com untuk mengambil contoh teks. Di sini kita gunakan bahasa Inggris dulu teksnya. Saya ambil di sini. Anda sering lihat Lorem Ipsum pasti kan? Oke, itu bahasa Latin. Copy. Saya akan buat teks, berbeda dengan tadi, type tool-nya diklik, tapi sekarang adalah Anda bisa langsung klik and drag untuk membuat text area. Ada dua cara, jadi klik dan klik and drag. Pastikan saya mau sampai dengan 3 kolom ini saja. Grid patokannya. Saya paste langsung di sini, paste biasa yang ini karena hanya teks saja. Hurufnya besar semua. Ya, ini saya select semua, atau saya klik di sini gunakan karakter panel. Anda bisa kecilkan fontnya. Saya misalkan ingin 10 poin. Ingat, untuk web itu untuk body text biasanya 10 sampai dengan 12 poin. Itu standarnya. Oke, nanti akan kita masuk ke tipografi deh. Dan di sini saya gunakan misalkan leadingnya agak renggang seperti ini. Warnanya juga mungkin hitam. Hurufnya juga saya gunakan Arial saja misalkan, karena keterbacaan. Baik. Oke, secara simpel Anda sudah buat mengikuti pola yang ada. Nah, bagaimana tentang previewnya seakan-akan di web? Kita akan coba di layer, kita hide dulu, hide di bagian kita visiblekan dulu.
background dan contoh dari template monster tadi. Jadi sehingga seperti ini. Dan saya akan coba lakukan dengan file save for web. Jadi bukan save as biasa, save for web. Oke, sekali lagi kita abaikan dulu resolusi dan lain-lainnya. Seperti ini, jadinya nanti. Oke, ini agak trouble monitornya. Saya akan tempatkan di project 1 tadi. Gabung aja di sini. Atau mungkin Anda mau bikin sendiri, bisa juga. Misalkan security foldernya. Pilihannya adalah HTML and image. Kenapa? Karena otomatis membuat file HTML dan image. Namanya sementara sama aja. Save. Kita akan lihat yang dihasilkan dari security ini adalah langsung ngebuat file HTML dan image-nya. Ya. Kalau saya buka HTML-nya, maka langsung jadi seperti ini. Oke. Di sini kita sudah bisa belajar bagaimana menata. Ya, artinya dengan menggunakan patokan tadi ya dari template monster dan grid system generator, sehingga Anda nggak perlu khawatir gambarnya nggak bagus. Jadi minimal pasti mudah terbaca dan cukup baik dari keterbacaan di desain. Oke. Nah, sampai di sini kita selesaikan dulu.